Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM A1A1211047. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Konsep Kurs dan Pasar Valuta Asing. Namun di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu menjelaskan kurs dan transaksi internasional. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu kurs atau exchange rate. Nilai tukar suatu mata uang atau kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya. Definisi yang lebih lengkap mengenai kurs atau exchange adalah pertukaran antar dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah sering disebut dengan kurs. Nilai tukar biasanya berubah-ubah. Perubahan kurs dapat berupa depresiasi dan apresiasi. Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS artinya suatu penurunan harga dolar AS terhadap rupiah. Sedangkan apresiasi rupiah terhadap dolar AS adalah kenaikan terhadap. Kurs atau exchange rate adalah nilai tukar suatu mata uang sebuah negara. Bila mata uang suatu negara menguat terhadap nilai mata uang lainnya, maka harga produk negara itu bagi pihak luar negeri semakin mahal dan sebaliknya. Bila nilai mata uang tersebut melemah terhadap mata uang lainnya, maka harga produk negara tersebut bagi pihak luar negeri akan semakin murah. Nilai tukar yang selalu berfluktuasi akan memperburuk kondisi perekonomian negara tersebut, sehingga para investor asing akan enggan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menentukan sistem nilai kurs yang berlaku. Dalam penentuan sistem valuta asing ada 3 cara yang digunakan, yaitu yang pertama, kurs tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua yaitu kurs mengembang atau floating exchange rate. Yang ketiga yaitu kurs distabilkan atau managed floating rate. Baik, penjelasan dari ketiga sistem kurs valuta asing. Yang pertama yaitu kurs tetap. Kurs tetap adalah nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan nilainya oleh pemerintah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Artinya pemerintah menjamin mata uangnya dengan emas. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan nilai Rp8.000 per dolar Amerika. Kemudian kurs mengambang. Kurs mengambang adalah nilai kurs mata uang yang nilainya ditentukan oleh kekuatan pasar. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang akan selalu berubah-ubah, bisa naik atau bisa turun terhadap mata uang asing. Kurs distabilkan. Kurs distabilkan atau mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengambang. Dalam sistem kurs ini, pemerintah bila dipandang perlu ikut campur tangan menstabilkan jika kurs mata uang asing lainnya terlalu tinggi, sedangkan nilai rupiah terlalu. Materi selanjutnya yaitu transaksi internasional. Pada umumnya, transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang lain yang satu ke tangan orang lain, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang lain. Selain itu, perubahan susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi. Cara dan alat transaksi internasional. Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting, mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, dan tidak jarang para pihak yang tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya.
Dipilihnya cara pembayaran ekonomi keuangan internasional tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan, juga dapat memberikan keringanan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam transaksi ekspor-impor, dipilihnya cara pembayaran advance payment atau pembayaran di muka akan memberikan kemudahan bagi eksportir. Karena pembeli atau importir terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual atau eksportir. Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut. Yang pertama yaitu advance payment atau cash payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Yang kedua yaitu open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang yang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Yang ketiga yaitu letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Keempat yaitu commercial bills of exchange, merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tersebut pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut trade drafts. Yang kelima yaitu collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam collection, penjual atau eksportir bertindak sebagai prinsipal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir atau pembeli. Yang kelima yaitu konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, penjual yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu pembelian mengirim barang. Kalau pada open account, pembeli mengirimkan harga pembelian setelah barang dikirimkan atau pada waktu tertentu yang disepakati setelah barang dikirimkan oleh penjual. Maka pada konsinyasi, pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran barang setelah pembelian berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Baik, itulah tadi pemaparan materi, kurs, dan transaksi internasional. Sekian dan terima kasih.